1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel penerimaan Polri. Oke teman-teman, alhamdulillah pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu pengumuman penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2022 untuk gelombang kedua sudah dibuka teman-teman. Kita langsung saja melihat surat pengumumannya ya teman-teman. Pengumuman nomor 2 garis miring 20 garis miring Romawi 3 garis miring dik titik 2 titik 1 titik garis miring 2022. Rujukan kita lewati teman-teman. Di sini merupakan rekrutan penerimaan calon Bintara Polri untuk menjadi Bintara Polri teman-teman, dengan pangkat Brigadir 2, Bribda teman-teman. Terus untuk penerimaan ini jumlah peserta didik nanti 9.284 orang, itu terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum dan Bakomsus Pria sebanyak 7.984 orang, Bintara Polisi Tugas Umum dan Bakomsus Wanita sebanyak 300 orang. Jadi polisi laki-lakinya 7.984, polisi wanitanya 300 orang. Bintara Brimob pria sebanyak 1.000 orang. Oke teman-teman. Untuk penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2022 untuk gelombang 2 ini, pendidikan dibuka tanggal 25 Juli 2022. Tutup pendidikan 21 Desember 2022. Lama pendidikan 5 bulan teman-teman. Tempat pendidikan di SPN Polda, Pusdik Polair untuk Bintara PTU dan Bakomsus Pria, Pusdik Brimob untuk Bintara Brimob, Sepolwan untuk Bintara Polwan. Oke teman-teman, lanjut. Pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polres atau Polda. Ketentuan penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022. Ini ketentuannya teman-teman ya. Ini para calon harus memberikan keterangan sebenarnya, tidak memberi keterangan palsu teman-teman ya. Penerima Bintara Polri menerapkan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, dan tidak tipu biaya teman-teman. Sebelum diangkat sebagai anggota Polri, siswa Bintara Polri yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya. 4 nih, Bintara Polri bersumber dari ijazah diploma D3, diberikan masa dinas surut 2 tahun, dan ijazah sarjana serta S1 atau D4 diberikan masa dinas surut 3 tahun. Perkap nomor 9 tahun 2006 tentang masa dinas surut bagi anggota Polri berijazah sarjana atau diploma teman-teman. Ini masa dinas surut maksudnya ketika selesai pelantikan itu sudah terhitung dinas 2 tahun kalau untuk D3. Kalau untuk S1 selesai pelantikan itu di skep pertama udah terhitung masa dinas 3 tahun teman-teman. Jadi kalau untuk D3 kalau pas selesai pelantikan dia terhitung 2 tahun, kalau naik pangkatnya itu 6 tahun, berarti dia tinggal menjalankan bribdanya itu tinggal 4 tahun teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini paham? Nah ini persyaratan umum. Warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pendidikan paling rendah SMU, berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Berarti pada saat selesai pendidikan dilantik itu 18 tahun paling rendah teman-teman. Sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. Ini dibuktikan dengan terbitnya SKCK teman-teman ya. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Untuk persyaratan khusus, nah ini pria wanita bukan anggota mantan Polri, TNI, atau mantan PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Ini maksudnya pernah mengikuti pendidikan tapi dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat teman-teman, karena
alasan tertentu. Ini untuk persyaratan khusus. Untuk poin A-nya. Untuk poin B, lulusan SMA sederajat. Ini kriterianya teman-teman. Bagi lulusan sebelum tahun 2018 bisa dibaca di sini. Ditambah nilai rata-rata ujian sekolah. Ini minimal, ini untuk lulusan tahun 2018 minimal 65. Atau nilai kalau menu alfabet nilai minimal B. Untuk lulusan tahun 2018 dan 2019 itu sama, minimal 65. Bagi lulusan tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan akumulasi minimal 65. Jadi 65 semua teman-teman ya. Tahun 2022 akan ditentukan kemudian. Itu lulusan D1 sampai dengan D4, S1 dengan IPK indeks IPK minimal 3,00 dan terakreditasi. Tuh. Untuk persyaratan khusus yang poin C, bagi yang masih duduk di kelas 12, ini yang masih sekolah teman-teman ya, di tahun 2012 ini melampirkan nilai rata-rata rapor semester 5 kelas 12 minimal 70. Atau nilai ijazah rata-rata minimal B. Berarti di kelas 12 dia semester 5 teman-teman, yang ditampilkan rapor semester 5 minimal nilainya 70. Di poin D untuk persyaratan khusus ini, bagi yang memperoleh ijazah dari luar negeri harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud RI. Yang poin E, ketentuan tentang ujian nasional perbaikan. Bagi lulusan tahun 2016 dan 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2022 dengan ketentuan nilai-nilai rata-rata memenuhi persyaratan. Berarti kalau walaupun dia ujian nasionalnya perbaikan, dia masih tetap ikut. Kalau akpol kan tidak bisa ikut lagi. Kalau tes akpol, kalau dia sudah mengalami ujian nasional perbaikan, dia tidak bisa ikut teman-teman. Terus calon peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2022. Artinya kalau dia tidak lulus dan mengulangi kelas 12-nya, dia tidak bisa mengikuti penerimaan Bintara, teman-teman. Untuk poin F, ini poin F untuk persyaratan khusus, usia calon Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022, lulusan SMA sederajat, usia minimal 17 tahun, 7 bulan dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Pada saat pembukaan pendidikan, misalnya pembukaan pendidikan tadi tanggal 25 Juli. Pada tanggal 25 Juli itu usianya sudah mencapai 21 tahun pada saat itu, 21 tahun 0 bulan 0 hari pada saat itu. Jadi pada saat pembukaan pendidikan usianya baru belum sampai sudah 21 tahun. Kalau pada saat pembukaan pendidikan usianya sudah 22 tahun 0 bulan 0 hari, maka dia tidak bisa. Untuk lulusan D1 sampai D3 usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 23 tahun. Kalau untuk D3, D1, D2, D3 itu maksimal usia 23 tahun buka pendidikan. Untuk lulusan D4 atau S1 usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 27 tahun pada usia saat pembukaan pendidikan. Terus belum pernah menikah secara hukum, belum pernah hamil atau melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Apabila peserta diketahui pernah menikah secara hukum positif agama atau adat, maka dinyatakan gugur. Ini poin G ini, persyaratan khusus ini dicamkan nih teman-teman ya. H, tidak bertato dan tidak bertindi atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama dan adat atau adat. Ini dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh kampus atau Panda. J, tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini teman-teman ya. Lanjut halaman 4. Ini masih panjang nih teman-teman persyaratannya teman-teman. Ini persyaratan khusus teman-teman ya. Jadi lanjut, K. Tidak melakukan perbuatan melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. L. Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. Ini surat pernyataan bermaterai. Berdoa, poin O. Ini poin O, berdomisili paling sedikit 2 tahun pada saat buka pendidikan. Artinya, misal teman-teman berada di Polda Aceh, pada saat buka pendidikan 25 Juli itu minimal teman-teman sudah berdomisili selama 2 tahun. Berarti teman-teman sudah berada di Aceh selama 2 tahun, teman-teman. Itu dibuktikan oleh KK dan KTP, teman-teman ya. Dibuktikan oleh KTP dan KK, teman-teman. Bagi calon peserta seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2002 yang berusaha menggunakan sponsor, nah ini dengan cara menghubungi lewat telepon atau yang mau berbuat curang ini teman-teman ya. Pada yang berwenang melalui orang tua, wakil keluarga, dan pihak lainnya akan didiskualifikasi, teman-teman. Ini didiskualifikasi ini kalau ada yang mau terbukti berbuat curang, teman-teman ya. Bagi calon bintara yang nyata lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS. Ini kartu BPJS ini penting teman-teman ya, karena sekarang itu sedang musim pandemi ini teman-teman. Poin R, bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, maksudnya ini bekerja seperti di perusahaan swasta, itu harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawannya, teman-teman, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Polri. Artinya teman-teman bisa ikut tes dulu. Bila teman-teman lulus, maka teman-teman bersedia untuk berhenti dari pekerjaan itu. Poin S, pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres atau Pabanrim atau Subpanda sesuai dengan KTP dan KK. Artinya kalau KTP dan KK teman-teman di wilayah Kabupaten A, berarti teman-teman mendaftar ke Kabupaten A. Peserta lulusan SMK dengan jurusannya sudah ada pada jalur Bakomsus diwajibkan mendaftar sesuai jalur seleksi Bakomsus tersebut. Contoh, lulusan SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan wajib mendaftar di jalur Bakomsus TI. Ini yang Bakomsus, teman-teman ya. Ini persyaratan lainnya. Jadi ini persyaratan khusus, ini persyaratan lainnya. Bintara Polisi Tugas Umum berijazah, nah ini lulusan SMA atau MA, bukan lulusan paket A, B, dan C, teman-teman. Kalau lulusan paket tidak bisa teman-temannya mendaftar. Lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana, tata kecantikan, dan jurusan yang sudah ditentukan untuk jalur Bakomsus. Khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam pengumuman ini. C. Lulusan satuan pendidikan muadalah SPM atau setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal PDF setingkat SMA. Ini lulusan pesantren, teman-teman ya. Lulusan pesantren bisa untuk mengikuti tes polisi. Lulusan D1 sampai dengan D4 atau S1 dengan IPK minimal 3,00 dan prodi terakreditasi, teman-teman. Ini persyaratan lainnya. Tinggi badan minimal untuk pria minimal 165 cm, wanita 160 cm untuk umum, teman-teman. B. Untuk wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pulau-pulau terpencil, pria 163, wanita 158. Khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda
dan Papua Barat, daerah pesisir, pria 163 cm, wanita 158 cm. Daerah pegunungan, pria 160 cm, wanita 155 cm. Nah, ini untuk daerah pegunungan, teman-teman ya. Daerah pesisir. Ini dapat dilihat dari domisili teman-teman ya, di mana teman-teman tinggal ini. Pendaftaran dan seleksi diselenggarakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Jadi pendaftaran dan seleksi di Polda masing-masing. Untuk persyaratan lainnya Bintara Brimob, lulusan SMA sederajat, bukan paket, lulusan SMK semua jurusan, kecuali tata busana, tata kecantikan, dan jurusannya ditentukan oleh jalur Bakomsus. Khususnya lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri. Lulusan pesantren, lulusan D1 sampai S1 dengan IPK minimal 3,0. Untuk tinggi badan, ini sama seperti yang tadi teman-teman. Ini tinggi badannya. Pendaftaran dan seleksi diselenggarakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Ini untuk Bakomsus teman-teman, Bintara Kompetisi Khusus Polair ini. Berijazah SMK Pelayaran, ini SMK Pelayaran, minimal D3 Nautika dan teknika dengan IPK minimal 3,0. Ini untuk lulusan D3, prodi terakreditasi. D3 jurusan Nautika dan Teknika ini teman-teman ya. D3 Teknik Perkapalan, ini desain dan rancang bangun kapal, IPK minimal 3,0. Tinggi badannya sama seperti tadi teman-teman ya. Pendaftaran dilaksanakan di Polda masing-masing dan uji kompetensi diselenggarakan di Pangpus melalui video conference atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak berkompeten. Artinya uji kompetensi ini nanti kita akan melibatkan pihak luar ini teman-teman ya. Ini Bakomsus, Bintara Kompetisi Khusus Teknologi Informasi TI. Berijazah SMA, SMK, MK jurusan Teknik Komputer Jaringan, Multimedia, Teknik Komputer ini. Tinggi badan minimal untuk pria 163, khusus ras ini sama seperti yang tadi teman-teman ya. Ini untuk jurusan Bakomsus, Bintara Kompetisi Khusus Teknologi Informasi, ini jurusannya teman-teman ya. Nah, ini jurusannya. Dari A sampai F nih. Jadi yang di luar jurusan ini tidak bisa mendaftar teman-teman ya. Untuk yang Bintara Kompetisi Khusus Teknologi Informasi. Bintara Kompetisi Khusus Tenaga Kesehatan, ini minimal ijazah D3, S1 juga bisa. Kalau S1 keperawatan, S1 perawat gigi bisa teman-teman ya. Dan prodi terakreditasi. Ini jurusannya teman-teman. Dari A sampai ke L. Keperawatan, perawat gigi, kebidanan, anestesi, gizi, fisioterapi, teknik gigi, elektronik, elektromedik, kesehatan lingkungan, radiologi, analis kesehatan, dan farmasi. Di luar dari jurusan ini tidak bisa mendaftar Bakomsus Tenaga Kesehatan. Untuk tinggi badan ini teman-teman ada sedikit. Untuk pria 159 dan wanita 155 teman-teman. Pendaftaran di Polda masing-masing untuk uji kompetensi nanti melibatkan pihak luar teman-teman. Bintara Kompetisi Khusus Musik. Untuk kompetisi musik ini berijazah SMK jurusan seni teman-teman ya. Sekolah Menengah Musik. Ini instrumen minimal 1 instrumen. Bukan menguasai karena hobi. Dengan menguasai. Sekolah Menengah Musik dengan menguasai, bukan menguasai karena hobi, minimal 1 instrumen musik sebagai berikut. Ini alat-alat musiknya, instrumen musik teman-teman ya. Minimal menguasai salah satunya teman-teman. Drum, cello. Ini untuk tinggi badan pria 163. Ini untuk sama teman-teman ya. Ini Bakomsus Lab 4, Laboratorium Forensik
minimal SMK jurusan kimia atau analis, teknik listrik, instalasi tenaga listrik, teknik konstruksi bangunan. Nah ini teman-teman ya, ini lapor. Bakomsus logistik, nah ini berjasa SMK jurusan ini teman-teman, Bakomsus logistik, teknologi konstruksi mesin, teknologi teknis, otomotif, keahlian manajemen logistik, ekonomi dan jurusan akuntansi, teknologi. Nah ini untuk tinggi badan dan sama teman-teman ya. Mengikuti alur pemeriksaan dan pengujian, ini poin ini. Bintara PTU dan BRIMOB dengan sistem gugur. Pemeriksaan, nah ini tahap-tahap tesnya, Pikmin awal, kesehatan tahap 1, psikologi tahap 1, akademik, uji keselamatan jasmani, sidang menuju rikes. Nah ini tahapan seleksinya. Nanti kita bahas lagi jadwalnya teman-teman ya. Ini Bintara kompetensi khusus dengan sistem gugur, tes kompetensi pemeriksaan administrasi awal, tes kompetensi keahlian, nah keahlian nih teman-teman ya, TKK. Pemeriksaan kesehatan tahap 1, ini untuk yang Bakomsus, tidak langsung request, tapi tes kompetensi keahlian dulu teman-teman. Pemeriksaan kesehatan tahap 1, tes psikologi tahap 1, uji keselamatan jasmani, pemeriksaan kesehatan tahap 2, pemeriksaan ini sama teman PMK, seperti Spansus, dan lain. Nah untuk Bakomsus ini, kalau teman-teman SMK jurusan yang sudah ada di pengumuman ini dan masuk dalam Bakomsus, teman-teman tidak bisa mendaftar di Bintara tugas umum teman-teman. Bintara hanya bisa mendaftar di Bakomsus. Misalnya teman-teman jurusan SMK pelayaran ya, teman-teman harus mendaftar ke Bakomsus pelayaran teman-teman. Tidak bisa mendaftar ke umum. Walaupun mungkin teman-teman ingin daftar yang umum, tapi karena ijazah teman-teman SMK pelayaran tetap diarahkan ke Bakomsus pelayaran. Ini sama, ini sistem penilaiannya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman pelajari. Ini peserta akhir 2 digit. Nah ini nilainya. Penilaian tes psikologi, peraturan. Nah tes psi ini nilai akhirnya, nilai minimalnya 61, ini batas lulus teman-teman ya. Nah kalau 60 tidak lulus, ini 61, batas lulusnya 61. Untuk jasmani ini nilai batas lulusnya itu 41. Untuk tes jasmani 41 teman-teman. 41 ini kalau tidak ada yang 0. Walaupun nilainya tinggi, misalnya nilainya 70, nilai batas lulusnya 70, tapi pull up 0, maka dia tidak lulus teman-teman ya. Ini persyaratannya di setiap item jasmani tidak ada yang 0. Nah, ini nomor 6, tes kompetensi keahlian. Ini TKK untuk yang Bakomsus, kategori baik 68 sampai 70, baik sekali ya. Baik 64 sampai 67, kategori cukup 60 sampai 63, kategori kurang dari 60. Tim penguji penilaian tes kompetensi kalian, aspek keterampilan perilaku minimal 3 orang. Artinya nanti ada tim pengujinya teman-teman. Yang teknologi informasi ada timnya yang menguji itu minimal 3 orang. Apabila terdapat jumlah nilai yang sama, ini maka ranking ditentukan berdasarkan nilai mana yang paling tinggi teman-teman. Yang paling utama adalah nilai tes akademik. Kalau misalnya ini kalau ada 2 orang yang rankingnya sama, nilainya sama, nilai akhirnya sama, dilihat nilai tes akademiknya siapa yang paling tinggi. Kalau nilai tes akademik sama, dilihat tes psikologinya. Kalau sama tes akademik dan psikologi, dilihat tes jasmaninya. Itu teman-teman. Pasti ada yang beda. Hal-hal lain yang belum diatur akan dan berkaitan dengan cara penilaian terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2020 akan diatur dalam keputusan tersendiri. Nah ini tata cara pendaftaran online. Ini tata cara pendaftaran online, nanti kita akan buatkan video tersendiri teman-teman ya. Tata cara verifikasi di Polres atau Polda.
Ini verifikasi ini secara offline teman-teman. Pada jam kerja teman-teman ya. Jadi sebelum daftar online, teman-teman harus mempersiapkan berkas-berkas ini teman-teman. Dari poin 1 sampai poin 5 ini teman-teman. Daftar online. Nah, poin 7 nanti itu kita yang persyaratan-persyaratan ini nanti kita buka di website penerimaan polri.go.id. Ini pendaftaran secara offline. KTP, KK, ijazah SD, SMP, SMA ini nanti kita bahas tersendiri teman-teman. Ini persyaratan yang lain nih sama seperti yang akpol kemarin di video sebelumnya. Ini oke teman-teman. Itulah video kali ini, pengumuman penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022. Kalau teman-teman bertanya kenapa gelombang 2, karena gelombang 2 pada tahun 2021 itu adalah gelombang 1 tahun 2022 sebenarnya teman-teman. Menggunakan anggaran tahun 2022 yang gelombang 2 tahun 2021 kemarin. Ini rujukan. Ini yang sering dipertanyakan ini teman-teman ya. Ini surat cap ini. Ini TR-nya teman-teman ya. Cap Kapolri tentang penerimaan terpadu Bintara Polri 2, Cap Kapolri tentang program pendidikan dan pelatihan ini. Ini nanti diisi di surat pernyataan ada teman-teman ya. Ini. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat bagi yang mau ikut tes Bintara, lekas semangat dan siapkan mental, siapkan fisik, siapkan kecerdasan. Semoga beruntung dan semoga lulus dan bertemu di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di share di media-media sosial teman-teman agar banyak yang tahu tentang pengumuman pembukaan penerimaan terpadu Bintara ini teman ya, Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022. Oke, demikian dulu, sampai jumpa video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.